Ada sebuah makam tua yang berusia 300 tahun yang berada di tengah pusat perbelanjaan kota Cimahi. Tempatnya memang tersembunyi ya, sahabat, masuk ke dalam gang sempit. Jadi bisa sahabat saksikan di sini bahwa rumah ini dikelilingi oleh benteng dan halaman rumah ini sebagian besarnya adalah pemakaman. Ini ada beberapa makam. Bahkan ada satu makam yang ditutup oleh bangunan, itu di dalam bangunan ini. Kemungkinan bahwa makam tersebut adalah makam seorang tokoh ternama. Kalau kita perhatikan ini juga makam. Lihat, ada makam baru sepertinya ya. Salah satu di antara makam ini ada batu nisannya yang bertuliskan Al-Habib Ibrahim bin Hasan Al-Baumar. Bisa sahabat saksikan bahwa di sini ada dua makam ya. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah kendi ya. Juga ada seperti batu. Nah, di sini ada sebuah tulisan dalam tumpang atau Raden Muhammad Danuningrat, Raden Muhammad Kertodiwongso, lahir pada tahun 1720 sampai dengan wafatnya beliau 1770. Puragabaya, Puragajati, Pajajaran, Rancage hate tecekap nanging kedah sumerah. Ada sebuah makam tua yang berusia 300 tahun yang berada di tengah pusat perbelanjaan kota Cimahi. Tempatnya memang tersembunyi ya, sahabat, masuk ke dalam gang sempit, di mana kita ketika masuk ke gang ini terdapat satu buah rumah penduduk yang sekelilingnya dikelilingi oleh benteng. Namun siapa sangka ternyata seluruh halaman rumah ini berisi pemakaman. Masya Allah ya, kalau sepintas memang menyeramkan. Nah, bisa sahabat saksikan di sini di halaman rumah ini terdapat banyak pemakaman yang berjajar ya. Bisa sahabat saksikan. Ini ada beberapa makam. Bahkan ada satu makam yang ditutup oleh bangunan, itu di dalam bangunan ini. Kemungkinan bahwa makam tersebut adalah makam seorang tokoh ternama. Nah, nanti kita akan bahas ya, sahabat. Nah, bisa sahabat saksikan banyak sekali pemakaman di halaman rumah ini, dan ada sebuah makam ya. Ada sebuah pohon yang sangat besar ya. Kalau zaman dulu ini besar banget, cuman sebagian ke atas dan ke sampingnya ada yang ditebang karena mungkin dari akibat kepadatan penduduk, sebagai bentuk keamanan ya untuk masyarakat sekitar. Jadi bisa sahabat saksikan di sini bahwa rumah ini dikelilingi oleh benteng dan halaman rumah ini sebagian besarnya adalah pemakaman. Masya Allah ya. Bisa sahabat saksikan sendiri. Dan konon sebagian dari makam-makam ini sudah ada sejak dahulu kala. Jadi beratus tahun yang lalu makam ini memang sudah ada. Ini sepertinya makam juga nih sahabat ya. Cuman sudah tertutup. Ini kalau kita perhatikan ini juga makam. Bahkan
Di sini kita lihat ada makam baru sepertinya ya. Mungkin ini masuk bagian dari kerabat dari keluarga di rumah ini. Nah, di sini juga ada makam. Dan kita lihat ya bahwa salah satu di antara makam ini ada batu nisannya yang bertuliskan Al-Habib Ibrahim bin Hasan Al-Ba'umar. Masya Allah. Di sini juga terlihat ada makamnya, sahabat. Nah, kita akan coba masuk ke dalam bangunan ini, yang mana di dalam bangunan ini terdapat sebuah makam yang dikeramatkan. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya sahibah di hadal makan. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya rijalullah. Assalamualaikum Mbah dalam tumpang nyawa istri. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afihi. Assalamualaikum seluruh ahli kubur di halaman rumah ini, di area pemakaman di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Nah, sahabat, bisa sahabat saksikan bahwa di sini ada dua makam ya. Yang mana makam ini oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai Mbah Dalem Tumpang. Saking sakralnya makam ini, sampai-sampai ketika masyarakat tidur yang berada di sekeliling area Gandawijaya ini, andai kata menselonjorkan kaki ke arah makam itu selalu dimarahi oleh orang tua ya. Kalau ada anak-anak tidur, padahal mungkin jauh jaraknya dari makam tersebut, ada kata hus pamali katanya. Dan juga ketika ada yang nanya siapa Mbah Dalem Tumpang, masyarakat sekitar karena rasa takdim ya, untuk menyebutkan nama asli, selalu juga berkata hus pamali katanya. Jangan tahu katanya. Sehingga lama kelamaan mungkin seiring waktu berjalan, banyak sekali masyarakat justru yang tidak tahu nama asli dari Mbah Dalem Tumpang ini, kecuali mungkin dari kalangan zuriahnya. Kalau melihat sejarah, Mbah Dalem Tumpang ini memiliki beberapa versi. Yang pertama, Mbah Dalem Tumpang ini datang dari Mataram atau Demak. Beliau disebut-sebut sebagai keturunan Arya Penangsang dari Jipang. Mbah Tumpang dalam versi ini katanya saudara dari Eyang Nur Karim, Cigugur Tengah, Cimahi. Beliau datang ke Cimahi dan menyebarkan agama Islam. Itu menurut versi pertama ya, sahabat. Sedangkan untuk cerita versi kedua, ini diperoleh dari keturunan Mbah Tumpang sendiri, bahwa Mbah Tumpang adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau putra dari Ki Ageng Anggayuda Mataram. Nama aslinya adalah Pangeran Danuningrat. Mbah Tumpang datang ke daerah Kabupaten Bandung. Ia menikahi Nyi Raden Linggar, putri dari Bupati Bandung atau Tumenggung Anggadireja II, yang berkuasa pada tahun 1747 sampai 1763. Setelah itu Mbah Tumpang dan istrinya menetap di Cimahi. Nah, jadi kalau menurut versi kedua, berarti Mbah Tumpang sama Eyang Dalem Gajah ini satu mertua nih sahabat ya, yaitu Eyang Adikusumah yang makamnya di Gajah Mekar. Di satu mertua. Kalau untuk
versi kedua. Jadi memang beliau merupakan seorang pembesar pada zamannya, menantu dari seorang bupati Bandung di awal-awalan ya, Kabupaten Bandung. Dan beliau merupakan satu mertua dengan Bupati Batu Layang, yaitu Eyang Dalem Gajah atau Eyang Adi Kusuma. Nah, ada satu mitos. Jadi pada zaman dahulu, di zaman Belanda, ketika perayaan ulang tahun Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, biasanya mengadakan karnaval ya di sekitar alun-alun Cimahi oleh masyarakat sekitar. Dalam karnaval itu harus disediakan seekor kuda tanpa penunggang atau kuda kosong. Nah, ketika karnaval berlangsung dan berjalan keliling alun-alun, kuda tanpa penunggang itu kelihatan letih seakan-akan sedang membawa beban yang sangat berat. Nah, masyarakat Cimahi percaya sebenarnya kuda itu ditunggangi oleh Mbah Dalem Tumpang. Ini salah satu bagian dari mitos ya, Masya Allah. Dan banyak sekali yang berziarah ke makam Mbah Dalem Tumpang ini justru berasal dari sebuah mimpi. Ada yang datang dari Garut, dari Tasik, dari Purwakarta, dari Cianjur, dari Bogor. Justru beliau datangnya ke sini karena sebuah petunjuk mimpi. Masya Allah ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa beliau ini memang sosok yang sangat luar biasa. Bahkan di sebuah cerita roman atau novel ya, yang menceritakan kisah yang Adipati Ukur, bahwa beliau ini merupakan lawan tarung yang Adipati Ukur, yang hampir-hampiran yang Adipati Ukur itu kalah, terenggut ya nyawanya. Saking dahsyatnya kesaktian dari Mbah Dalem Tumpang. Cuman itu adalah cerita roman novel yang mungkin secara kebenarannya masih perlu dilakukan sebuah penelitian. Masya Allah. Dan bagi warga masyarakat Cimahi khususnya, andai kata mau berziarah ke makam Mbah Dalem Tumpang, bisa langsung datang ke Jalan Ganda Wijaya. Jadi lokasinya sebelum Buana, sebelah kanan ya, karena jalannya memang satu jalur ya, satu arah Porboden. Jadi nanti dari arah bawah, dari arah Cimol, sebelah kanan sebelum Buana, sahabat nanti akan menemukan sebuah gang kecil dan bisa langsung masuk. Nanti bisa berada di sini ya. Jadi ada sebuah rumah yang seluruh halamannya Masya Allah berisi sebuah pemakaman. Dan khusus untuk makam dari Mbah Dalem Tumpang ini ada sebuah tempat ya tersendiri, yaitu berada di dalam bangunan dan selalu dijaga, dikunci, kecuali bagi orang-orang yang berkepentingan untuk berziarah. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah kendi ya. Kita tidak tahu ini maksudnya apa, juga ada semacam air di dalamnya. Juga ada seperti batu. Kita nggak tahu ini batunya batu apa ya, cuman sepertinya ada nilai historinya. Dan ketika terlihat ada payung-payung seperti itu, juga kondisi makam yang diberikan tirai, ini memang makam seorang pembesar kalau di Bandung, setara dengan makam para bupati ya. Jadi ada satu kedudukan tersendiri beliau di Bandung saat itu. Nah, di sini ada sebuah tulisan, Dalem Tumpang atau Raden Muhammad Danuningrat, Raden Muhammad Kertodiwongso, lahir pada tahun 1720 sampai dengan wafatnya beliau 1770. Di sini ada semacam apa ini teh? Kayak simbol, ya, lambang simbol. Puragabaya
Puraga Jati Pajajaran. Ranca GHT tecekap nanging kedah sumerah. Masya Allah. Sebuah kalimat yang bermakna dalam, sebuah filosofi yang menggambarkan sebuah penyerahan totalitas kepada Allah ya. Bahwa kecakapan, kehebatan seorang pribadi, seorang sosok siapapun itu tidak akan sempurna sebelum mereka benar-benar menyerahkan totalitas segala urusannya kepada Allah. Sangat pas sekali ya dengan sebuah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu kalimat yang menyelamatkan Nabi Ibrahim di dalam kobaran api ketika dilemparkan oleh Raja Namrud. Masya Allah ya. Dan suasananya juga ada beda ya. Jadi kita kalau jalan-jalan di Jalan Gandawijaya itu keramaian semua, tempat perbelanjaan ya terbesar di kota Cimahi. Namun ketika kita masuk ke sebuah gang, kita seakan masuk ke dimensi lain. Kita seakan hilang dari pusat perbelanjaan itu dan kita menemukan sebuah nuansa yang sejuk, tenang. Karena memang di sini terbaring seorang sosok yang sangat mulia, Masya Allah ya sahabat.